Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumin kanca-kanca majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken. Saderengipun kita sareng-sareng maos sholawat rutin setengah bulanan. Kados ingkang sampun kita rutin ugi kangge nambahi seserepan kautanipun kalian bacaan sholawat. Karena waktu yang sudah wis malang setengah 10 sing mau dimufakati jam sama tit iki wis setengah 10 karena kehadiran jenengan juga mantan atuh-atuh nggih maklumi mawon niki nyuwun ngapunten. Mriki langsung mawon kita aturaken menyambung saking pangandikan napa dene makalah sing dipun aturaken teng kitab Shollu Alaihi sing teng mriku isinipun diantara sebagian besar menika menyebutkan keutamaan bacaan sholawat. Masih nyambung makayutan kalian al-fawaid al-jammah wal manafi al-muhimmah, faidah sing terkumpul nebetene manfaat-manfaat yang penting yang dihasilkan fid dini wad dunya wal akhirah liman yusolli alaihi, bagi orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kaula sambung. Wa minha lan iku setengah saking fawaid atau faidah mahwul khotoya utawi den lebure keluputan, wa fadliha lan ngungkuline sholawat ngalangit ngitqir riqabi ing atase merdekaaken budak. Di antara faidah sholawat itu melebur kesalahan-kesalahan hamba, dosa-dosa hamba niku dengan membaca sholawat itu dilebur. Wa fadliha ngalangit kirriqab, dan juga bacaan sholawat itu ngungkuli, bahasa Indonesia nih ngungkuli napa niku nggih, melebihi utamanya dibandingkan dengan memerdekakan budak. Wa minha, dan setengah saking faidah lagi an-najatu utawi keselamatan min sairil ahwali, saking piro-piro pekewuh, wa syahadati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga naksenine Kanjeng Rasul biha kelawan bacaan sholawat yaumal kiamat ing dalam dino kiamat, wa wujubus syafa'ati lan wajibe angsal syafaat. Di antara faidah lagi yaitu terselamatkan dari ahwal. Ahwal itu kengerian-kengerian yang terjadi nanti di hari kiamat. Dan juga sholawat seorang hamba itu nanti akan disaksikan, atau Rasulullah itu akan bersaksi dengan sholawat kita nanti di hari kiamat. Dan juga di antara faidah sholawat itu mewajibkan atau kita berhak mendapatkan syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha lan iki setengah saking fawaid ridullahi utawi ridane Gusti Allah, wa rahmatuhu lan rahmate Allah, wal amanu lan sentosa min sukhtihi saking bendune Allah, waddukhulu lan manjing tahta dhillil ngarsy ing dalem sak ngisore iup-iupe ngaras. Setengah saking faidah dari bacaan sholawat itu adalah mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan rahmatipun Gusti Allah, dan juga sentosa itu aman min sukhtihi dari bendune Allah,
dari murka Allah. Bagi sholawat yang dibaca oleh seorang hamba akan menghantarkan kepada itu semua, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga selamat atau terbebas atau aman dari murkanya Allah. Dan juga dengan bacaan sholawat seorang hamba akan ad-dukhul tahta dhillil ngarsy, dia masuk kepada naungan di bawah arasy Gusti Allah. Wa minha lan iku setengah saking fawaid rujhanul mizan, onjone timbangane ngamal fil akhirat ing dalam akhirat, wa wurudul haudi lan tumekaning telagane Kanjeng Nabi, wal amanu lan aman minal matsi saking ngelake dina kiamat. Jadi di antara lagi faidah sholawat itu adalah timbangan amal nanti akan unggul, akan lebih berat, dan juga akan menyampaikan dengan bacaan sholawat itu kita akan tersampaikan kepada telaganya Rasulullah, yaitu Telaga Kautsar. Wal amanu minal ngatsi, dan juga akan terbebas dari ujian ngelak, ujian haus nanti di hari kiamat. Bagi orang yang membaca sholawat, dia akan terbebas dari itu semua. Wa minha al-ngitku minan nar wal jawazu ngalas sirat kal barqil khatif. Wa minha lan iku setengah saking fawaid al-ngitku utawi dipun bebasaken minan nari saking siksa neraka. Wal jawazu lan ngliwati ngalas sirati ngatasé as-sirat kule liwat mau kal barqi kaya dene lep al khatifi kang nyamber. Wa ru'yatil maqngadi lan weruh panggonan lungguh al muqarrabi kang den parekaken minal jannati saking swarga qoblal mauti ing dalam sadurunge mati. Setengah dari faidah sholawat yang kita baca itu nanti, yaitu diantaranya seorang yang membaca sholawat, hamba yang membaca sholawat itu dia akan terbebas dari siksa neraka. Dan ketika melewati as-sirat, dia akan disifati begitu cepat, sampai saking cepatnya itu kalbarqil khatif, selaksana kilat yang menyambar, begitu cepat. Dan juga faidah dari sholawat yang kita baca, ru'yatul maqmad al-muqarrab qabla minal jannati qablal maut. Ketika menjelang kematian, seorang hamba yang rutin membaca sholawat, banyak memperbanyak bacaan sholawat, dia akan melihat tempat yang akan ditempatinya, yang tempat itu dekat al-muqarrab minal jannah, dekat dengan surga. Wa minha kasratul azwaj fil jannati wal maqamul karim. Wa minha lan setengah saking fawaid atau faidah sholawat iku kasratul azwaji, akeh bojo, tegese widodari, fil jannati ing dalam swarga, wal maqamul karimu lan maqam utawa derajat al karimu kang mulya. Dari faidah diantaranya adalah nanti di surga orang yang membaca sholawat, nek sing puji-pujian biasanya itu 70 loro widodari, nek sing do maca sholawat iki mbuh tikel pira niku. Karena luwih akeh garwa besok nang swarga. Wal maqam, dan juga mendapatkan derajat al karim yang mulia nanti di surga. Wa minha, dan iku setengah saking fawaid rujhanuha ngala aksaro min ngisrina ghuswatan wa qiyamuha maqamaha. Wa minha lan iku setengah saking fawaid faidai sholawat rujhanuha utawi onjone utawa ngungkuline sholawat ngala aksaro luwih ing atase luwih akeh min ngisrina ghuswatan dibandingna 20 apane ghuzwatan perange, wa qiyamuha lan jumenengine sholawat maqamaha ing derajate ghuzwah.
Jadi dengan bacaan sholawat itu ngungkuli, melebihi keutamaannya 20 kali orang berperang dalam jalan Allah. Itu dengan bacaan sholawat. Karena zaman sekarang itu sorono perang maning, tapi suatu saat nggak tahu kita. Tapi keutamaannya ghazwah fisabilillah, perang dalam membela agamanya Allah, itu bacaan sholawat melebihi keutamaannya dibandingkan dengan 20 lipat perang fisabilillah. Dan juga mendudukinya sholawat itu maqamaha nanggone kedudukannya wong perang. Jadi wong jenengan kula sing teberi maca sholawat niku ora kalah kaya wong sing perang fi sabilillah. Karena dalam hal ini kaitannya, nuwun ngapunten saya beri tambahan dari saya sendiri, kaitanipun kalian nopo kok sholawat kula jenengan sami, karena kita diberi semangat dengan membaca sholawat ini khususnya oleh Sohibus Sanad panjenenganipun Romo Yai Salim menika supados dipun tambahi mahabbahipun maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pentingnya mahabbah sebagai ruh dari ibadah yang kita laksanakan dalam rangka meneladani utusanipun Gusti Allah inggih menika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibadah yang kita laksanakan itu jauh dari mahabbah kita kepada Rasul, maka ibadah itu, ketaatan itu ibarat niku kosong tanpa isi. Kita contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama yang sering beliau kutip, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika utawi mengkono-mengkono kitab iku al-kitabu, kitab la raiba yang tidak ada keraguan lagi, fihi ing dalam iki kitab Al-Qur'an, yang di situ dilanjutkan hudan sebagai petunjuk. Dalam ilmu nahwu itu masuk kategori masdar. Masdar itu pasti ada fangilnya. Dan fangil di kata hudan itu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk di dalam Al-Qur'an, hudan yang menunjukkan, karena kita dalam hadis dipun sebutkan bahwa khuluquhul Qur'an, akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Maka hudan yang menjadi sifatnya Alkitab, kitab Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ yang menunjukkan adalah Quran itu sendiri. Yang ditunjukkan adalah orang-orang yang takwa. Bukan sebaliknya. Orangnya yang mengatur Al-Qur'an itu enggak. Tapi Quran itu sendiri yang dengan secara dikupas bahwa hudan sebagai kata masdar di situ membutuhkan fa'il, fa'ilnya adalah Kanjeng Nabi. Maka ketika Alkitab sing la raiba fih di situ, yang tidak ada keraguan lagi dan dijadikan menjadi petunjuk, ketika jauh dari fa'ilnya adalah Rasulullah, maka kitab itu akan menjadi kosong. Maka jangan heran di zaman akhir ini banyak orang mengutip ayat Al-Qur'an, banyak orang mengutip hadis Rasulullah, tapi karena tidak ada fa'ilnya, yaitu tidak ada ruhnya. Apa itu ruhnya? Yaitu Rasulullah. Maka dibutuhkan dalam hal ini apa yang menjadikan petunjuk itu sendiri bermanfaat dan bisa berfaedah adalah ketika ada fa'ilnya, yaitu Kanjeng Nabi. Maka dengan bahasa lain, ulama-ulama kita sudah menuntun kita semua. Santri-santri pondok mesti dituntun, di samping ngaji, anggere malam Jumat mesti ora lali
marhabanan, ora lali maca sholawat. Karena apa? Di situ yang akan menjadikan menumbuhkan mahabbah kepada fa'il yang akan menjadi petunjuk itu sendiri. Maka dengan diteruskan oleh ayat itu, hudan lil muttaqin. Sopo al muttaqin yang akan mendapat petunjuk itu? Ketika Kanjeng Nabi di situ sebagai fa'il yang akan menjadi petunjuk dengan adanya Alkitab. Teng mriku diterusaken alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang muttaqin? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang yakin bil ghaibi kelawan ghaib. Maka ghaib ini satu hal yang penting, satu hal yang urgen niku yo penting ngoten nggih. Kenapa kiai-kiai sepuh nuntun kita, walaupun kita yang dituntun terkadang tidak merasa. Kita sebenarnya didekatkan kepada satu yang ghaib. Satu hal yang ghaib. Karena sesuatu yang ghaib itu sangat banyak. Maka ketika kita lihat saudara-saudara kita yang sering mengutip ayat tapi tanpa ada mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan sebagai hudannya itu, sebagai petunjuknya itu, di situ menyimpan fa'il yaitu Rasulullah, dan yang bisa menyinggung, mendekatkan kepada fa'il itu sendiri adalah mahabbah. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan mahabbah ini kepada Rasulullah, tidak ada jiwa kecintaan kepada Kanjeng Nabi, itu nanti ketika bersinggungan dengan yu'minuna bil ghaibi, itu pasti akan konslet. Semua yang dilakukan oleh kita-kita itu yang terkait dengan ghaib pasti akan diprotes oleh mereka. Contoh misal tahlilan, mereka protes. Karena apa? Karena di tahlilan itu bersinggungan dengan ghaib. Apa? Ngirim dongo maring sing wis mati, itu kan ghaib. Talqin mayit, mereka pasti protes karena bersinggungan dengan ghaib. Wong wis mati wis nang jero kuburan ra keton, kok dituntun. Talqin itu namanya dituntun. Nek dikubur niku lho, paesane dipasang loro terus ditalqin, itu diprotes, pasti diprotes. Dan semua hal yang ghaib, kaitannya ghaib mesti diprotes nganggo ali-ali. Sebab nang apa nang kono kok diprotes diarani musyrik, karena itu ana ghaibe. Ngingu keris mesti diprotes. Dibidnah na dimusyrikna. Itu mereka terjadi zaman sekarang. Karena apa? Di mereka tidak tertanam rasa mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah terungkap kenging nopo kulon jenengan sami sebagai santri-santri ini para ulama sepuh pendahulu kita niku dituntun kenal datang ghaib, minimal didekatkan dengan ghaib. Dan contoh yang lain tentang ghaib niku tasih pirang-pirang malih. Ya si pirang-pirang malih. Maka nuwun sewu kalian beliau sahibus sanad sampun wanti-wanti. Sholawat ini ketika nanti bersinggungan dengan hal-hal sing panjenengan alami mboten napa-napa. Karena apa? Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq di gua napa namanya? Gua Hira. Itu sudah bertahun-tahun ngelakoni riyadhah. Munggah medun gunung. Gua Hira niku posisinya teng gunung. Dengan riyadhah itu akhirnya bersinggungan dengan ghaib. Apa itu? Ditekani nang malaikat Jibril. Itu kan satu hal yang ghaib. Malaikat niku kan ghaib. Peristiwa itu adalah satu tuntunan juga. Ketika kulun jenengan sami diparingi riyadhah, ketika kulun jenengan sami diparingi satu hal amaliyah sing kaitane di situ adalah untuk noto ruhani supaya mahabbah maring Kanjeng Rasul, itu juga satu riyadhah.
dan itu nanti akan didekatkan dengan ghaib. Sesuatu yang ghaib, sing kaitane namung dengan ruhani. Maka kula matur kala sing kalitanipun kalih niki wau bahwa al-maqam al-karim, panggonan utawa derajat kemuliaan itu nanti terkait juga dengan adane hudan lil muttaqin niki wau. Maka beliau Shahibus Sanad mewanti-wanti kepada kita, ayo sholawat ini kita terus istiqomahkan, tapi juga terus kita tambahkan mahabbah kita kepada yang kita sholawati, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan, rasa cinta satu dengan yang lain, karena ini soal hati, soal ruhani, itu hanyalah bahasa di masing-masing dengan yang dicintai. Jadi satu dengan yang lain, bahasa mahabbahnya nanti lain-lain. Ya kan, ya. Tapi secara global rumuse wong seneng niku tetep kanggo kabeh. Tetep ono kabeh. Siji rumuse wong seneng niku napa? Kelingan. Man ahabba syai'an aksaro min dzikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Atau dzikri bisa dimaknai ingat. Berarti banyak mengingat yang dicintainya. Maka dengan bersolawat akan terrealisasi ciri-cirine wong mahabbah. Senajan to mungkin belum muncul rasa cinta itu sendiri, tapi minimal sering nyebut jenenge lewat lesane, minimal perek maring asmane, lambene sing perek karo asmane sing disebut minimal. Syukur bagai nanti meningkat, dateng elinge, atine eling maring sing disebut, sing disenengi. Nah, setelah itu nanti ada ciri-ciri mahabbah yang lain. Ketika disebutkan ada perasaan bagaimana gitulah, rasanya priwe ngoten niku. Mula itu nanti satu dengan yang lain itu rasa mahabbah itu nanti sendiri-sendiri, dan itu soal rasa, soal hati. Tapi minimal kita dituntun oleh guru-guru kita, oleh para Shahibus Sanad, kula jenengan sami kudu sing syukur matur nuwun sanget, supados kula jenengan sami jiwa kita ada semacam kesempatan untuk bisa menambah rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika niki kita urutkan, maka begitu pas ketika kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ini, yang kebetulan sanad itu kita sampai kepada beliau Mbah Ampel, yang kita tahu tanpa jasa beliau mungkin kita belum bisa seperti ini. Beliau yang membuka tanah Jawa ini dengan atas perintah dari Kanjeng Rasul supados mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa mriki, secara umum ke Indonesia, sehingga kita mendapatkan anugerah bisa menikmati, mengenyam kenikmatan Islam ini atas jasa beliau. Tanpa jasa beliau mungkin kita isih kaya zaman Majapahit mungkin, yang kita anut pengertian-pengertian agama zaman-zaman ketika itu. Maka napa kalimat itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ketika kita syukur kepada Allah, maka tidak sempurna ketika kita tidak berterima kasih kepada yang melantari kenikmatan itu. Maka ketika kita punya sanad ini sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, juga harus disertai rasa terima kasih kita kepada yang menyampaikan kebaikan ini, berarti kepada Shahibus Sanad, pada guru-guru kita yang melantari kita kenal sanad ini semua.
Dan itu semua nanti akan menjadi keistimewaan tersendiri, menjadi keutamaan tersendiri ketika kita bersyukur kepada Allah dalam kaitan kita mendapatkan hidayah Islam di tanah Jawa ini, terus kita mendapatkan kesempatan untuk nyambung kepada sanad lewat sholawat ini, maka orang-orang yang ada di antara sanad-sanad itu semua dan orang-orang yang mengenalkan kita kepada sanad itu pun harus kita berterima kasih. Minimal ada rasa sambung dengan rasa kita, ada sambung rasa, kelinganlah minimal datang sing ngelantari itu semua. Dan itu nanti menjadi keutamaan tersendiri. Mudah-mudahan dengan terus kita bersama-sama dalam naungan atau dalam majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel ini, dan kita mufakati setengah bulan sepisan kita bertemu, di samping kita melaksanakan kegiatan masing-masing di majelis masing-masing. Mudah-mudahan itu semua menjadi satu keutamaan. Kita nanti akan dikumpulkan semuanya dalam naungan sholawat Kanjeng Nabi dan mendapatkan nur sholawat Kanjeng Nabi bersama-sama dengan beliau dan semua sahibus sanad, khususipun Kanjeng Sunan Ampel dan juga dzurriyyah-dzurriyyahipun. Allahumma